Sahabat tani, ini adalah pestisida organik. Pestisida organik ini dibuat dengan mengkombinasikan daun tembakau dan juga daun sirsak, di mana kedua bahan ini kita lakukan pemblenderan, lalu kita tambahkan hidrogen peroksida buat memaksimalkan kekuatannya. Dan selain daun tembakau dan juga daun sirsak, pada video yang ini saya sudah menjelaskan 10 tanaman sebagai alternatif insektisida organik juga. Tetapi permasalahan dalam penggunaan pestisida organik itu ada dua ya sahabat tani, yaitu pertama, bagaimanakah agar pestisida organik itu bisa sekuat pestisida kimia, ya enggak? Dan yang kedua, bisa nggak sih pestisida organik itu disimpan dalam jangka waktu yang lama sampai 1 tahunan lebih layaknya pestisida kimia? Maka pada video ini saya undang narasumber kita yaitu Abah Junaidi Shahid yang akan menjelaskan itu semua pada kita. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis. Insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BEM. Kita membahas soal pestisida nabati gitu kan, saya juga jadi kepikiran gitu Pak, pestisida kimia dan juga pestisida organik gitu kan. Nah katanya pestisida kimia itu lebih kuat daripada organik, tapi katanya juga organik itu lebih aman daripada pestisida kimia. Nah ini menarik nih buat kita bahas gitu kan. Jadi menurut Abah Junaidi Shahid, statement atau pernyataan tersebut gimana nih? Dimana kan dikatakan kalau kimia itu katanya kuat, kemudian organik itu katanya lebih aman. Itu gimana tuh menurut Abah Junaidi nih? Kalau kita bicara pestisida kimia, memang secara tampak mata memang betul. Artinya ketika mengobati sesuatu hama, entah itu wereng ataupun ulat, dia ketika terkena oleh pestisida itu pasti mati. Itu sudah jelas, ketara sudah. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita mengacu pada aspek yang lain, contoh misalnya burung. Burung ketika selalu diburu, selalu dipikat, maka burung itu, misalnya katakanlah burung cendet, lalu diburu, maka burung cendet itu lama-lama dia akan habis, hilang. Buktinya di daerah saya, dulu itu burung cendet banyak, karena banyak pemburuan liar, sehingga sulit sekarang ada burung cendet. Sekarang pertanyaannya kita samakan dengan pestisida. Ketika hama, wereng ataupun ulat selalu di pestisida kimia, memang betul mati. Pertanyaannya, kenapa kok tambah banyak? Biasanya ketika selalu dibunuh, dia akan hilang dengan selalu di pestisida. Pertanyaannya, kenapa kok terus banyak? Malah tambah banyak ketimbang dulu ketika waktu nenek kita itu hanya menggunakan pestisida nabati. Justru perkembangan dari hama itu tidak terlalu signifikan, artinya tidak terlalu membludak seperti sekarang. Ini yang harus kita sadari. Artinya apa? Menurut saya, ini pengamatan saya pribadi ya, di dalam pestisida itu selain memang mengandung racun yang sifatnya membunuh, di sana itu ada semacam zat yang dapat mendatangkan hama itu yang tidak tercatat di dalam kemasan. Mungkin itu. Saya merasa curiganya ke itu. Buktinya ketika di pestisida, misalnya wereng coklat, ketika di pestisida jelas itu banyak mati banyak. Betul. 1 hari, 2 hari, 4 hari kemudian membludak lagi. Terus seperti itu. Nah itu makanya saya sadarnya ketika saya tidak menggunakan pestisida itu, kesadaran saya timbul ketika saya menghadapi hama wereng pada saat itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pestisida nabati. Walaupun yang namanya kerja dari pestisida nabati slow, tidak terlihat ketika diaplikasikan tidak ada yang mati, tapi 4 hari kemudian itu pasti hama itu akan hilang, efeknya nyata berarti ceritanya nih. Hah? Efeknya nyata berarti ceritanya nih. Betul, efeknya nyata ketimbang dengan pestisida kimia. Itu yang perlu disadari oleh para petani.
Tapi Ya. kira-kira mungkin nggak Pak? Kan kayak gini toh, petani itu kan senangnya ya. Kalau kita sekali nyemprot gitu kan, kalau sekali mati itu senang katanya kan. Apalagi ketika semprot kalau kelihatan mati, jeblak banyak kan kayak gitu, senang kayak gitu kan. Nah tapi kan setelah dijelasin sama Abah Junaidi tadi kan, kalau kita menggunakan yang organik itu kan mungkin sifatnya slow release mungkin ya, lambat mungkin ya. Nah cuman kan dampaknya tuh akan berkepanjangan karena seperti contoh tadi kan, pestisida organik itu bisa menurunkan daya makan dari hama tersebut mungkin kayak gitu kan. Tapi mungkin nggak seandainya dibikin pestisida organik sekuat pestisida kimia gitu Pak? Bisa. Cara aplikasinya itu harus benar. Nah, ketika aplikasi menggunakan pestisida nabati, itu seharusnya diaplikasikan pada pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena pada pagi hari yang sebenarnya pestisida nabati itu hanya berbentuk seperti racun kontak. Tetapi kalau aplikasi pada pagi hari, maka dia akan menjadi sistemik. Kenapa? Karena untuk aplikasi pada pagi hari itu akan masuk berbarengan dengan proses fotosintesis. Oke. Sehingga pestisida yang kita aplikasikan pada tanaman, dia akan masuk ke dalam jaringan daun. Dari manfaat dari ini, selain menjadi kontak, maka dia akan menjadi sistemik. Itu dibuktikan ketika saya nyepre bawang merah, ulat yang seharusnya ada di dalam daun pada pagi hari, itu jam-jam 8, jam 9 itu pasti keluar. Kenapa? Karena tidak mampu ada di dalam. Jadi ini berbeda jauh dengan penggunaan pestisida kimia. Kalau penggunaan pestisida kimia, kebanyakan petani-petani bawang merah itu nyeprenya di malam hari. Kenapa? Karena ulat itu aktif pada malam hari. Itu perbedaannya. Makanya kalau untuk aplikasi pestisida nabati, itu diharuskan spray pada pagi hari, biar pestisidanya itu selain menjadi kontak akan menjadi sistemik, supaya pestisida nabati itu top care seperti pestisida kimia. Berarti nosal juga pengaruh dong berarti? Betul, itu harus ngembun. Artinya kan meskipun kalau yang namanya pestisida organik ketika diaplikasikan pagi hari, tapi kita pakai nosal yang nggak tepat, kita kasih contoh kipas nih misalnya, kipas buat herbisida nih kan gede-gede nih ceritanya. Betul. Berarti nggak pas dong kalau kita pakai kipas dong Pak? Nggak cocok. Itu berarti juga memang benar-benar harus kembun berarti ya? Ya betul, itu harus kita lakukan. Seperti itu. Kemudian nih Pak, kan juga permasalahan orang dalam membuat pestisida organik itu, daya simpan itu nggak bisa terlalu lama, dan bahkan ada juga pernyataan yang muncul ketika pestisida organik disimpan dalam jangka waktu yang lama justru jadi POC katanya. Menurut Abah gimana tuh? Ya benar. Pestisida nabati ketika lewat dari 1 bulan, maka dia akan masuk fermentasi, akan terfermentasi dengan sendirinya, karena akan masuk seperti Saccharomyces itu akan merusak kandungan-kandungan dari flavonoid, tanin, saponin, itu akan diurai oleh Saccharomyces menjadi unsur-unsur yang menjadi unsur nitrogen pada nantinya, sehingga pestisida itu akan menjadi POC. Alternatifnya membuatnya itu harus membuat sedikit, cukuplah untuk ukuran 1 bulan. Dan juga ada cara-cara lain, misalnya membuat pestisida nabati itu katakanlah mempunyai ramuan dengan 4 atau 5 bahan. Itu salah satu bahannya itu harus di blender berbeda tempat. Terpisah, jadi misalnya berarti berpisah. Misalnya menggunakan mimba ini di blender menggunakan wadah hanya untuk mimba. Misalnya membuat daun sirsak katakanlah, maka daun sirsak itu kita buat wadahi dengan hanya menggunakan itu. Itu salah satu cara untuk bisa mengawetkan. Karena dengan cara-cara seperti itu, walaupun 1 tahun, 2 tahun itu tetap bagus. Karena saya sudah membuktikan dan sudah saya lakukan seperti itu. Berarti anggaplah misalnya saya punya 5 bahan yang mau saya jadikan pestisida organik. Berarti ngeblendernya satu-satu dong berarti? Betul, satu-satu. Dan airnya kalau bisa menggunakan air yang betul-betul steril. Katakanlah misalnya air panas yang sudah didinginkan. Seperti itu, itu airnya menggunakan itu. Biar tidak ada bakteri yang akan merombak
bahan seperti itu. Berarti rebus dulu sampai matang, kemudian dinginkan gitu ya? Ya, airnya. Airnya. Berarti sepengalaman Abah nih kira-kira, kan yang namanya pemblenderan masing-masing kan begitu. Berarti kan misalnya contoh ada bahan A, B, C, dan juga E begitu. Nah, berarti kan misalnya contoh nih bahan A itu mimba, kemudian dan lain-lainnya begitu kan. Saya ngeblender mimba tuh, kemudian saya tempatin di satu tempat begitu kan, dan terus saja 4 bahan lainnya. Kira-kira seandainya itu tidak dilakukan pencampuran, bisa tahan berapa lama sih kira-kira daya simpannya itu? Kalau sudah dipisah-pisah seperti itu, saya sudah membuktikan sampai 2 tahun itu tetap segar. Aromanya itu tetap sama dengan apa yang menjadi bahan itu. Misalnya mimba, ya segar seperti daun mimba segar itu, seperti itu yang saya pernah lakukan. Dan itu sering saya lakukan. Berarti indikator pestisida organik itu masih kuat atau enggak dari aroma berarti ya? Iya, salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Karena kalau tercampur antara bahan A sampai B, ini ada proses semacam saling merusak. Saling merusak aroma seperti berantem itu. Nih ceritanya. Berantem. Atau bisa disebabkan oleh mikroba atau bakteri yang merombak itu. Seperti itu. Kan tadi juga di awal tadi kan disebutin kalau ketika kita campur langsung bahan itu bakal berpotensi kemasukan Saccharomyces nih ceritanya. Nah, tapi kalau kita pisah-pisah, otomatis Saccharomyces ini nggak muncul mungkin atau minim kemunculannya begitu. Pertanyaan saya satu, ini Saccharomyces kok bisa muncul nih? Kenapa gitu loh? Itu memang saya sendiri juga heran. Mengapa Saccharomyces ini akan muncul di mana tempat? Dia akan muncul di mana tempat pun akan muncul. Jadi dan itu ini yang sebenarnya saya akan menjelaskan soal Saccharomyces secara detail sebenarnya. Cuman tidak ada waktu. Yang jelas Saccharomyces ini akan muncul di tempat apa saja. Yang penting makanya ketika membuat pestisida nabati itu betul-betul steril. Cara misalnya airnya harus air panas yang sudah didinginkan biar tidak ada semacam spora-spora dari Saccharomyces masuk. Sehingga dan cara penyimpanannya pun juga harus tertutup rapat seperti itu. Lalu nih kira-kira menurut Abah Junaidi sendiri kayak gitu kan, ada nggak tips dan trik juga bagaimana agar masyarakat itu mau untuk mengaplikasikan pestisida nabati begitu Pak? Tip yang saya laksanakan pada saat ini dan juga sebelum-sebelumnya, saya berkecimpung di bidang organik ini sebenarnya sejak pada tahun 2015 yang lalu. Bahkan tahun 2016 saya mencoba cara-cara untuk penanggulangan hama dengan menggunakan pestisida nabati. Saya mencoba tanam bawang merah. Kenapa saya pilih bawang merah? Karena yang namanya bawang merah itu bukan rahasia lagi. Hamanya itu sulit dikendalikan, juga penyakitnya juga sulit dikendalikan. Kalau yang saya lakukan dengan cara-cara organik, cara-cara menggunakan yang namanya alami, sukses, maka tidak ada keraguan lagi untuk kita berangkat berorganik. Hanya bertani cuman tanam padi misalnya, itu kan gampang menurut saya kalau sudah tanaman bawang seperti itu. Coba ini Abah sudah tanam bawang berhasil. Kalau cuma tanam padi kan gampang kan seperti itu. Benar. Artinya yang susah dikendalikan aja bisa begitu kan, apalagi yang mudah-mudah begitu berarti gitu ya. Nah, itu salah satu triknya saya. Misalnya contoh nih, kita ambil aja misalnya hama yang paling sulit dikendalikan untuk tanaman bawang merah itu apa Pak? Ulat itu sama leromesa itu. Nah, itu formula organiknya apa nih yang dipakai? Yang namanya saya tetap itu ada mimba, ada daun sirsak, kunyit, ada bawang putih, ada jarak pagar, daun jarak pagar, dan juga sereh. Boleh disebutin nggak Pak? Maksudnya takaran-takarannya dari 6 bahan yang disebutin itu berapa aja misalnya, kemudian cara pembuatannya kayak gimana begitu? Untuk mimba ini saya menggunakan dosis 1 kilo atau 1 kilo ya. 1 kilo. Yang lain itu setengah kilo. Gampang seperti itu cuman. Berarti yang cuma lain setengah kilo. Satu bahan itu 1 kilo, yang lain setengah kilo semua. Iya. Air yang digunakan pengencer berapa banyak tuh Pak? Saya biasanya menggunakan teknik blender itu.
Blender kalau sudah memblender bahan itu sudah enak mutarnya, itu sudah takarannya itu sudah takaran airnya seperti itu. Berarti karena kalau airnya sedikit, enggak, kalau makanya kalau kental biasanya airnya kurang, yang jelas mutarnya itu agak keras. Mau nangis. Blendernya mau nangis. Nah, berarti kalau muternya blender itu normal, berarti itu sudah takaran airnya yang pas. Berarti patokannya adalah pemutaran dari blender itu normal, berarti itulah takarannya berarti gitu ya? Betul. Nah, misalnya terlalu encer, ini lagi. Kalau kita bicara pestisida nabati, itu juga saya banyak melihat ada cara direbus semua kadang. Ada seperti itu. Itu menurut saya ada kelirunya. Secara teori memang keliru seperti itu. Karena misalnya membuat pestisida yang saya lakukan, misalnya ada mimba, ada daun sirsak, kunyit, ada daun, ada bawang merah dan juga jarak pagar, itu tidak boleh direbus. Kenapa? Kalau direbus, maka kandungan-kandungan tanin saponin itu dia akan rusak oleh adanya perebusan itu, terutama alkaloid flavonoidnya ini akan rusak. Makanya ini jangan. Tetapi kalau misalnya mau membuat dari seperti daun serai, maka ini harus direbus. Kenapa? Karena yang akan kita ambil adalah kandungan dari atsirinya. Kalau atsiri ya harus direbus seperti itu. Itu yang membedakan. Kadang orang direbus semua ya rusak, hanya atsirinya saja yang ada. Sementara kandungan tanin saponin alkaloidnya itu akan hilang. Jadi berarti dari situ saya simpulkan bahan-bahan yang memang kalau kita ambil atsirinya harus direbus, tapi yang kita ambil ekstrak di dalamnya jangan direbus, berarti kayak gitu ya. Karena kalau direbus berarti kandungan aktifnya sama kayak kita masukin Saccharomyces tadi, bakal tereduksi nih ceritanya, berkurang nih ceritanya. Iya betul seperti itu. Misalnya yang diinginkan atsiri, ya harus direbus. Yang lain, kandungan-kandungan lain, ya tidak boleh direbus biar tidak rusak seperti itu. Kemudian tadi kan satu tadi mimba 1 kilo. Kemudian yang nomor 2 tadi apa Pak? Daun sirsak. Daun sirsak setengah kilo. Kemudian yang ketiga tadi apa tadi? Ada kunyit. Kunyit. Yang keempat apa Pak? Ada daun jarak pagar. Daun jarak pagar. Kemudian yang kelima apa tadi? Serai itu. Serai. Yang terakhir yang keenam? Atau bisa ditambah dengan lengkuas. Lengkuas. Ini kan berarti kalau kita totalkan, kalau kita mau menggunakan 6 bahan di sana, kan tadi dibilangi kalau kita ngeblender kan jangan langsung dicampur, tapi satu-satu dulu nih ceritanya. Sekilo, setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo, dan juga setengah kilo begitu. Kemudian kita blender terpisah masing-masing, kemudian kita wadain atau toplesin masing-masing kayak gitu. Nah, pada saat kita mau ngaplikasikan campurannya gimana tuh? Antara 6 bahan di sini campurannya kayak gimana? Ya harus samakan dengan takaran tadi. Misalnya mimba 1 kilo. Katakanlah mengambil 2 gelas yang jadi. Yang lain itu 1 gelas seperti itu. Betul. Caranya. Dan kalau sudah dijadi kan otomatis kan kita toplesin nih ceritanya buat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian pada saat kita aplikasikan di lahan, pasti dong di bawah semua bahan-bahannya, semua di hasil blendernya pasti di bawah dong Pak. Nah, perbandingan untuk kita masukin dalam satu tangki sprayer dalam penyemprotannya itu berapa nih? Oh, ini sekian mili, ini sekian mili, misalnya ini sekian mili atau kayak gimana tuh Pak? Bukan seperti itu. Begini juga ya. Begini maksudnya. Itu kan toples yang berbeda-beda itu kan di rumah. Nah kita ambil, katakanlah mimba 2 gelas, yang lain 1 gelas. Itu campur sudah, campur Kira-kira setelah kita aplikasikan, kan otomatis misalnya kayak gini. Tadi dibawa nih ceritanya, anggaplah 2 gelas mimba, kemudian campuran-campuran yang lain-lain di sini kan 1 gelas semua. Kemudian setelah kita campur, maka dapatlah toples besar nih ceritanya. Kita masukinnya tuh berapa mililiter per 16 liternya begitu. Untuk anjuran aplikasi di lahan, itu yang saya anjurkan adalah 200 sampai 400 mililiter per tangki. Itu yang saya rekomendasikan pada teman-teman. Tapi kalau lebih gimana Pak? Ada efek negatif nggak bagi tanaman? Ya jelas, kalau terlalu banyak. Soalnya gini, beda tanaman itu beda cara kekuatannya untuk menerima aplikasi dari kita yang kita aplikasikan seperti itu. Katakanlah bawang merah. Misalnya ada bawang merah, ada padi, ada jagung. Ini kuat dengan dosis-dosis tinggi. Walaupun banyak. Terus misalnya dicampur lagi dengan VOC yang lain dengan dosis banyak, ini kuat dengan
dengan aplikasi banyak. Tetapi untuk tanaman cabai, walaupun cabai ini tanaman yang berkayu, tetapi dia tidak kuat dengan dosis tinggi. Makanya ini harus kita menggunakan dosis 200 ml saja. Misalnya banyak campuran, katakanlah pestisida nabatinya 200, terus POC-nya Jakaba misalnya 200 atau 400 ml, enggak apa-apa seperti itu. Yang menarik nih, tadi kan disebutin juga bisa dicampur dengan POC. Berarti mungkin ini langsung menjawab di pertanyaan dari sahabat tadi semuanya, katanya bolehkah pestisida nabati dicampur dengan POC? Berarti jawabannya boleh nih Pak berarti? Boleh, nggak apa-apa. Gini, kenapa bukan hanya bolehnya ini ya, alasannya tentunya. Iya, betul. Alasannya begini, ketika racun dari pestisida nabati kita campur dengan katakanlah POC yang juga mengandung beberapa mikroba. Ketika dimasukkan ke dalam tangki, ini kan ada pelarut, ada air, ya kan? Nah di dalam air itu mikroba-mikroba ini akan mencari tempat dengan sendirinya. Di mana tempat amannya saya ini? Itu cara kerjanya. Lah ketika diaplikasikan pada tanaman, maka misalnya jatuh ke tanah, maka mikroba-mikroba ini akan menyesuaikan sendiri. Seperti itu cara kerjanya. Andaikan pestisida nabati dicampur dengan POC utuh langsung tanpa menggunakan pengencer air, maka ini yang dikatakan adalah terbunuhnya mikroba seperti itu. Oke, artinya kalau sudah terencerkan berarti nggak apa-apa gitu Ayah. Nah nggak kerasa nih Pak, udah hampir di penghujung podcast kita kali ini. Nah dan sebelum podcast ini kita akhiri, boleh nggak kira-kira saya minta sesuatu yang mungkin Abah Junaidi ingin sampaikan kepada petani-petani Indonesia Pak? Pertama satu, keyakinan sebenarnya, mindset kita bahwa organik itu atau bahan-bahan alami itu juga bisa. Bayangkan dulu sebelum adanya kimia, itu sudah ada petani bawang merah ada, petani semangka ada, petani jagung ada. Itu sebelum adanya pestisida kimia sudah ada. Artinya orang-orang dulu itu sudah sukses bertani. Kenapa sekarang dengan adanya pestisida kimia kok keyakinan begitu kuat, padahal ketika aplikasi pestisida kimia masih ada hama akan datang lagi. Itu perlu disadari dan perlu ada keyakinan dengan apa yang kita bikin, seperti membuat pestisida nabati ataupun membuat APH, Agensi Pengendali Hayati, seperti itu. Itu harus ada kepercayaan yang harus diperkuat di dalam hati kita. Kalau untuk mendapat kepercayaan daripada para petani yang masih meragukan cara kerja dari pestisida nabati, maka saya anjurkan seharusnya kita rolling penggunaan pestisida kimia ini, di rolling. Sekarang misalnya menggunakan pestisida kimia, untuk spray selanjutnya itu menggunakan yang alami atau pestisida nabati. Nah dengan cara-cara seperti itu, maka hama ketika sudah resisten atau kebal, maka atas kerja dari pestisida nabati itu, maka hama itu akan terkikis, kekebalannya itu akan terkikis dengan sendirinya dengan adanya kandungan-kandungan yang ada pada pestisida nabati. Sehingga ketika nyepre pestisida kimia, maka hama itu akan mati, cepat akan matinya. Nah itu salah satu trik supaya petani itu percaya dengan adanya organik. Dan itu perlu dibandingkan dengan menggunakan pestisida kimia selama tanam sampai panen. Itu akan ketara bedanya. Karena yang namanya pestisida kimia semakin dipakai, maka hama itu akan menjadi resisten, menjadi kebal. Walaupun itu bergonta-ganti bahan aktif, itu tetap sama sebenarnya walaupun gonta-ganti bahan aktif. Tujuannya tetap sama, yaitu pestisida kimia. Beda dengan misalnya merolling. Kalau merolling, hama ketika sudah kebal dengan pestisida kimia, ketika digempur oleh pestisida nabati, maka kekebalannya itu akan dikikis oleh kandungan-kandungan yang ada pada pestisida nabati. Seperti itu. Oke, itu tadi ya sahabat tani, luar biasa pembicaraan kita panjang lebar kepada Abah Junaidi Shahid sebagai narasumber, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, amin ya. Buat sahabat tani semuanya yang udah menonton podcast ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan jadi keberkahan buat Anda semuanya. Nah jadi itu tadi sahabat